Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Windiani Purwaningrum dengan NIM 202141017, kemudian rekan saya Safa Fadia Marji dengan NIM 202141020, kemudian ada Rudi Ardiansyah dengan NIM 202141001 dan Muhammad Azadi Ulhaq dengan NIM 202141011. Kemudian di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai materi teori produksi dan kegiatan perusahaan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan, di mana dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Kemudian yang kedua ada perusahaan perkongsian atau firma, di mana organisasi perusahaan ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas, yang merupakan bentuk perusahaan yang paling penting di mana banyak negara-negara maju, sebagian besar hasil produksi nasionalnya diciptakan oleh perusahaan seperti ini. Kemudian ada yang keempat perusahaan milik negara, yang bisa disebut dengan BUMN atau badan usaha milik negara, yang pada umumnya perusahaan ini dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Kemudian yang kelima ada perusahaan koperasi, di mana perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Tujuan perusahaan memaksimalkan keuntungan dalam teori ekonomi. Permisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Yang kedua, cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Yang ketiga, jangka pendek dan jangka panjang. Kegiatan memproduksi perusahaan dikatakan di dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Yang keempat, firma dan industri. Dalam teori ekonomi diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Selanjutnya, fungsi produksi. Q sama dengan F, K, L, R, T, di mana K adalah jumlah stok modal, L jumlah tenaga kerja, dan meliputi beberapa jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawan. R adalah kekayaan alam, sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah itu ada 3. Yang pertama, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Yang kedua, produk total berproduksi rata-rata dan produksi marginal. Yang ketiga, kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Selanjutnya, hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Untuk contoh bisa dilihat di gambar. Yang pertama itu ada tanah, terus tenaga kerja, produksi total, produksi marginal, produksi rata-rata, dan tahap. Itu contohnya bisa dilihat di GPT sendiri, dan tabel-tabelnya itu seperti itu. Terus selanjutnya kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal bisa dilihat dari gambar sendiri, dan tabelnya contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dengan 2 faktor berubah. Pertama, kurva produksi sama isokuan.
kedua, kurva biaya sama, yaitu isocos. Yang ketiga, meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Berikutnya, meminimumkan biaya atau memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini nih. Di sini kita mendapatkan keuntungan yang begitu ya banyak gitu. Jadi modal dan keuntungan berbeda jauh seperti itu. Sesuai dengan gambar yang dijelaskan seperti itu. Baik, kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.